Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ba'd, kaif halukum ayyuhal ikhwah? Bagaimana kabarnya teman-teman sekalian? Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan dan selalu memberikan rezeki kepada teman-teman dan keluarga sekalian. Amin amin ya rabbal alamin. Ayyuhal ikhwah, seringkali kita merasa bingung ya, ketika hari Jumat kita melihat ada seseorang yang mengerjakan sholat sunnah qabliyah Jumat dan ada juga yang tidak mengerjakannya, dan seringkali juga kita melihat bahwasannya ada seseorang yang mengerjakan sholat sunnah qabliyah Jumat menyalahkan orang yang tidak mengerjakannya. Lalu bagaimanakah hukum sebenarnya ayyuhal ikhwah? Ya, insyaallah kita akan bahas di sini. Ayyuhal ikhwah, terkait dengan hukum sholat sunnah qabliyah Jumat, memang dalam masalah ini para ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama menyatakan bahwasannya salat sunnah qabliyah Jumat itu tak ada. Tidak ada disebutkan dalam hadis juga tidak ada. Inilah pendapat pertama. Dan ini pendapat yang diambil oleh Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumallahu ta'ala dalam salah satu riwayat yang paling masyhur daripada beliau berdua, dan juga pendapat daripada sebagian ulama Syafi'i rahimahumullahu ta'ala. Dan pendapat ini juga disebutkan dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab karya Imam An-Nawawi, dan juga disebutkan di dalam kitab Al-Mughni karya Ibnu Qudamah, dan juga disebutkan dalam kitab Zadul Ma'ad karya Ibnul Qayyim rahimahumullahu ta'ala. Pendapat pertama menyatakan bahwasannya salat sunnah qabliyah Jumat itu tidak ada. Karena apa? Karena tidak ada disebutkan dalam hadis, tidak ada disebutkan dalam sunnah bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau keluar dari rumah menuju ke masjid, beliau mengerjakan salat 2 rakaat sebelum naik ke mimbar. Tidak pernah disebutkan dalam sebuah hadis. Ya, yang ada di dalam hadis hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk ke masjid, maka beliau langsung naik ke mimbar dan kemudian berkhutbah di hadapan manusia. Dan kemudian juga tidak ada dari kalangan sahabat yang mengerjakan salat 2 rakaat setelah Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu mengumandangkan azan. Maka daripada itu pendapat pertama menyatakan bahwasannya salat sunnah qabliyah Jumat itu tidak ada. Sebagaimana juga disebutkan di dalam kitab Majmu' Fatawa karya Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwasannya salat sunnah qabliyah Jumat itu tidak ada. Karena apa? Karena apabila mengeklaim suatu ibadah, maka haruslah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Karena ibadah sifatnya tauqifiyah, yang memang diperbolehkan apabila ada dalilnya. Maka daripada itu Rasulullah SAW tidak pernah mensunnahkannya, baik dari perkataan beliau maupun perbuatan beliau. Inilah yang beliau katakan. Dan kemudian Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Zadul Ma'ad juga mengatakan, siapa saja yang mengatakan bahwasannya para sahabat setelah Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu mengumandangkan adzan, para sahabat itu mengerjakan salat 2 rakaat, maka dia adalah orang yang paling awam terhadap sunnah. Ya, ini adalah pendapat pertama. Ya, ini pendapat yang menyatakan bahwasannya salat sunnah qabliyah Jumat itu tidak ada. Pendapat kedua menyatakan bahwasannya salat sunnah qabliyah Jumat itu ada. Dan ini adalah pendapat daripada mazhab Hanafi, dan kemudian pendapat daripada sebagian ulama mazhab Syafi'i dan sebagian ulama mazhab Hambali rahimahumullahu ta'ala. Mereka mempunyai 2 dalil dalam masalah ini. Dalil yang pertama adalah dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimana dalam kisah disebutkan, ja'a rajulun wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubun nasa yaumal jum'ah. Datang seorang lelaki, yang dimana ketika datang seorang lelaki tadi itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi berkhutbah di hadapan manusia, yang dimana menurut riwayat bahwasanya laki-laki ini namanya adalah Sulaik al-Ghatafani, yang dimana ketika beliau masuk masjid beliau langsung duduk, yang dimana ketika beliau duduk ditegur sama Rasulullah, wahai Sulaik al-Ghatafani, apakah engkau sudah mengerjakan salat 2 rakaat? Kemudian Sulaik al-Ghatafan pun menjawab, belum wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah memerintahkan beliau mengerjakan salat 2 rakaat secara ringan. Ya, ini tidak panjang bacaannya, ringan saja. Seperti itu. Ini adalah dalil yang pertama. Adapun dalil yang kedua adalah mereka mengkiaskan antara salat Jumat dengan salat zuhur, yang dimana salat Jumat dilaksanakan pada waktu zuhur, maka daripada itu salat Jumat memiliki hukum yang sama seperti salat zuhur. Ya, ini ada salat sunnah qabliyahnya.
Seperti sebagaimana juga salat zuhur ada salat sunnah qobliyahnya. Maka daripada itu mengatakan berdasarkan qiyas ini mereka mengatakan bahwasanya salat sunnah qobliyah Jumat itu ada. Ya. Lalu bagaimana kita menyikapi perbedaan pendapat dari kalangan ulama ini? Ya, maka kita mengambil jalan pertengahan ayyuhal ikhwah. Jalan pertengahannya dikemukakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam kitabnya Al-Majmu' Fatawa. Ya, Majmu' Fatawa li Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan bahwasannya siapa yang mengerjakan salat 2 rakaat setelah adzan ini maka tidak perlu diingkari. Ya. Perhatikan baik-baik ayyuhal ikhwah. Siapa yang mengerjakan salat 2 rakaat ini maka tidak perlu diingkari. Dan kemudian siapa yang tidak mengerjakannya juga jangan diingkari. Maksudnya apa? Misalkan kita masuk ke dalam masjid. Kita mengambil pendapat yang pertama, tidak ada salat sunnah qobliyah Jumat. Ketika kita melihat ada orang melaksanakan salat sunnah qobliyah Jumat, maka jangan diingkari yang mereka kerjakan. Begitu juga sebaliknya. Ketika kita mengerjakan salat sunnah qobliyah Jumat, karena kita mengambil pendapat kedua yang mengatakan bahwasannya salat sunnah qobliyah Jumat itu ada. Lalu kita melihat ada orang yang tidak mengerjakan, maka jangan diingkari. Ya. Inti daripada pendapat beliau adalah jangan saling menyalahkan dalam masalah ini. Maka daripada itu ikhwah, itulah indahnya Islam. Ketika kita sudah tahu hukumnya, maka insya Allah kita akan menjadi tenang. Allahu a'lam bishawab.